Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Untuk job desk dan anggota kelompok dapat dilihat sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang form peminjaman. Untuk kali ini kita akan membahas pada form transaksi peminjaman. Berikut tampilan form transaksi peminjaman. Ada tanggal, kode pinjam, kode petugas, kode anggota, dan kode buku. Di sini ada button hapus untuk menghapus data, button tambah untuk menambah data, button simpan untuk menyimpan data, button edit untuk mengedit data, dan tutup untuk keluar dari program form peminjaman. Kita coba untuk menambah data. Kita masukkan kode pinjam, kode petugas, kode anggota, kode buku, lalu klik button simpan. Data telah tersimpan. Untuk menghapus data, klik data yang ingin dihapus, lalu klik button hapus. Data akan terhapus. Untuk mengedit, kita klik data yang ingin diedit, klik button edit. Misal kode buku, klik simpan. Pada update data masih terkendala error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bayu Aji dari kelas SI 05. NIM saya adalah 19 12 1286. Saya dari kelompok 7. Pada kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan hasil kinerja kelompok final project basis data. Pertama, kita buka SQL Server. Kita tunggu. Oke, setelah terbuka, kita klik button connect. Oke, setelah masuk, kita akan mencoba masuk ke dalam database-nya. Kita bisa menggunakan query use nama database, kemudian klik execute. Nah, setelah SQL Server menyala dan masuk ke dalam database, kita bisa buka Visual Studio-nya. Visual Studio. Terus setelah Visual Studio terbuka, kemudian kita bisa menghubungkan dari project kita ke dalam database dengan cara klik button tools, connect to database, kemudian masukkan server name-nya. Kita gunakan database yang digunakan. Sebagai contoh, di sini kita akan menggunakan database DB Purpose. Kemudian setelah seperti ini, kita bisa klik OK. Setelah kita klik OK, kemudian klik button start. Nah, di dalam form login terdapat label kode petugas dan label password, kemudian ada text box, terus dan juga ada login. Kemudian kita akan menginputkan sebuah kode petugas dan password petugas. Bagaimana caranya kita melihat kode petugas dan password? Kita bisa mengeceknya di dalam tabel database yang kita gunakan. Sebagai contoh, kita akan menggunakan tabel petugas dengan menggunakan query seperti select bintang from nama tabel, kemudian block execute. Nah, sini sudah muncul isi tabel petugas berisi kolom kode petugas, nama petugas, password petugas, dan label petugas. Sini yang kita gunakan hanyalah kode dan password. Oke, kita coba masukkan kodenya PTG 001 dan passwordnya adalah admin. Klik login. Nah, ketika sudah login, kita akan menemukan sebuah navbar atau navigasi. Di sini ada 4 navigasi yang masing-masing namanya ada file yang berisi form login dan form logout. Kemudian ada navigasi master yang berisi petugas, anggota, buku.
kemudian ada transaksi, peminjaman, form pengembalian, dan laporan. Jika kita klik navigasi petugas, nah ini akan keluar sebuah form yang berisikan dari tabel yang sudah ada. Misal di sini di dalam form petugas di sini adalah mengambil dari tabel petugas seperti kolom kode dan nama petugas, paspor petugas, dan nomor petugas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Waris Quraisy dengan NIM 19 12 1282 dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang database dan form buku. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang database yang kita gunakan. Database yang kita gunakan bernama database Perpus yang berisikan 5 tabel sebagai berikut. Tabel pertama adalah tabel petugas yang berisikan kode petugas sebagai primary key, nama petugas, password petugas, dan level petugas. Kemudian tabel kedua adalah tabel anggota yang berisikan kode anggota sebagai primary key, kemudian nama anggota, alamat anggota, dan telepon anggota. Kemudian tabel ketiga adalah tabel buku yang berisikan kode buku sebagai primary key, judul buku, pengarang buku, penerbit buku, tahun buku, dan jumlah buku. Kemudian tabel keempat adalah tabel peminjaman yang berisikan kode pinjam sebagai primary key, kemudian tanggal pinjam, tanggal kembali, kode petugas, kode anggota, dan kode buku. Kemudian tabel terakhir adalah tabel pengembalian yang berisikan kode kembali sebagai primary key, kemudian tanggal kembali, kemudian jatuh tempo, denda per hari, jumlah hari, total denda, kode petugas, kode anggota, dan kode buku. Kemudian kita akan lihat tentang relasi tabelnya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Rizky Trirafika dengan NIM 19 12 12 51. Di sini saya mendapatkan job desk mengerjakan interface dan source code dari form master anggota, form master buku, dan form master petugas. Kita akan mencoba form master petugas terlebih dahulu. Di dalam form petugas, ada data petugas yaitu kode petugas, nama petugas, dan password. Kita akan mencoba menginputkan atau menambahkan data petugas terbaru. Untuk kode petugas akan otomatis terisi oleh kode petugas terbaru. Jika data berhasil disimpan, maka akan muncul alert atau notifikasi bahwa data telah tersimpan. Di sini kita akan mencoba mengedit atau mengubah salah satu data. Di sini awalnya nama petugas yaitu admin berubah menjadi Panji. Jika kita mencoba menghapus salah satu data, maka akan muncul alert, data masih digunakan atau tidak boleh dihapus. Untuk mengatasinya, kita harus menutup halaman form petugas terlebih dahulu, baru kita kembali masuk ke form petugas, lalu kita pilih salah satu data yang ingin kita hapus.
Sebelum itu, akan muncul alert konfirmasi apakah Anda yakin akan menghapus data tersebut. Jika yes, maka data akan otomatis terhapus. Baiklah, sekarang ke halaman form anggota. Di dalam form anggota ada kode anggota, nama anggota, alamat anggota, dan nomor telepon anggota. Sini kita akan mencoba menginputkan data anggota terbaru. Sama halnya dengan form petugas, kode anggota juga otomatis terisi oleh kode anggota terbaru. Baiklah, di sini data berhasil disimpan. Kita akan mencoba mengedit salah satu data. Kita mengubah data dengan kode anggota PA001, yaitu nama anggotanya Kanjeng Nyonya, kita ubah menjadi Kanjeng Mami. Baiklah, bisa dilihat data berhasil diubah. Untuk menghapus salah satu data, sama halnya dengan form master petugas, kita harus menutup terlebih dahulu halaman dari form master anggota, lalu kita kembali ke halaman form anggota, dan memilih salah satu data yang ingin dihapus. Baiklah, sekarang data berhasil dihapus. Kemudian kita menuju ke form buku. Di dalam form buku ada data kode buku, data judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah buku. Kita akan mencoba menginputkan atau menambahkan data buku terbaru. Kita akan mencoba menambahkan data buku terbaru dengan judul buku kupu-kupu. Baiklah, data berhasil disimpan. Sama halnya dengan form master anggota dan form master petugas, di dalam form master buku, kode buku akan otomatis menginputkan atau mengisi kode buku terbaru. Kita akan mencoba mengedit salah satu. Kita akan mencoba mengedit judul buku Kancil dan Buaya menjadi Matahari dan Bulan. Sekarang data berhasil diubah. Untuk menghapus, sama dengan master anggota dan master petugas, kita harus menutup terlebih dahulu halaman pemaster buku. Kita pilih salah satu data yang ingin dihapus. Baiklah, datanya berhasil dihapus. Kita ke search kode. Untuk pengaturan kode otomatis, yaitu di kelas kontrol anggota. Di sini tertulis select max right kode anggota. Right artinya kanan, jadi kita bisa mengubah otomatis kode anggota 4 di sini
yang diubah dari kode anggota yaitu sebelah kanan dari kode anggota. Misalnya di sini kode anggota yaitu PA001, maka yang bisa diubah otomatis yaitu 4 angka dari belakang, dari sebelah kanan yaitu 1000. Sama halnya dengan kontrol buku, juga 4 kode buku dari kanan. Untuk kelas kontrol petugas, yaitu 3 kode petugas dari sebelah kanan. Baiklah, di sini source code untuk delete data, pemanggilan dari tabel petugas, yaitu di SQL Management, memanggil tabel petugas, seluruh data di dalam tabel petugas. Ini untuk insert data, tampil data untuk menampilkan semua yang ada di form tabel petugas, update data atau update data untuk tabel petugas, yaitu set nama petugas, password, dan kode petugas. Ini untuk mengupdate data yang ada di form petugas. Di sini ada kelas entitas petugas yang berisi kode, nama, dan password. Kode, nama, password ini yang ditampilkan pada form master petugas, yaitu kode petugas, nama petugas, dan password. Sama halnya juga dengan kelas entitas anggota dan kelas entitas buku. Sekian dari penjelasan saya. Kita beralih ke anggota yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah anggota dari kelompok 7 yang mengerjakan final project perpustakaan. Di sini saya mengerjakan form pengembalian. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Yosya Krisna Pratama dengan NIM 181200663. Langsung saja di sini saya mengerjakan form pengembalian. Di sini terdapat kode buku, kode kembali, kode petugas, kode anggota, total denda, tanggal kembali, dan jatuh tempo. Di sini mungkin kita tutup dulu, kita jalankan ulang. Di sini langsung aja kita demokan ya. Saya akan menambahkan data di sini. Kita klik tombol tambah. Terlebih dahulu kita menuliskan tanggal kembali dahulu. Lalu kita cek dendanya berapa. Di sini sudah berhasil dan total dendanya adalah 22.000. Karena di sini total dendanya adalah 2.000 per hari dan di sini sudah jatuh temponya adalah tanggal 20, sedangkan kita kembalikannya tanggal 1, berarti lebih 10 hari. Lalu kita masukkan di sini kode buku sebagai contoh, misalnya ini kode petugas. Lalu kita simpan. Di sini data telah tersimpan ya. Bisa dilihat A0002. Sini sudah ada denda per hari 2000. Oh, jumlah harinya per 11.
Ini 22.000. Ini udah selesai ya, sudah aman, semuanya udah berjalan normal. Jika terjadi kesalahan input, kita bisa edit atau kita bisa merubah. Kita klik aja tombol edit. Semisal di sini adalah dia salah di kode buku, misalnya tanggal buku ini, kode anggota misal kita ganti, tanggal kembali misal kita ganti 7, tanggal 2. Cek denda 24.000 sudah berhasil ya. Terus kita simpan. Data sudah berubah di sini. Yang di A01 ya. Kita rubah di sini. Jadi 24.000. Semuanya berjalan normal. Tapi di sini ada kendala di bagian tombol hapusnya. Jika kita memilih semisal ini, kode kembalinya kita hapus, dia tidak bisa. Di sini keterangannya yaitu data masih digunakan dan tidak boleh dihapus. Saya sudah mengotak-atik di bagian codingannya, saya tidak menemukan permasalahannya di mana. Tapi kendalanya sangat minor di sini. Dan kendalanya hanya itu aja, sisanya berjalan normal. Setelah ini saya akan menjelaskan codingannya atau perumusan dari perhitungan total denda ini. Kita kembali ke Visual Studio. Stop dulu. Ya, ini ya, di sini adalah yang pekerjaan perumusannya itu ada di sini. Di sini saya mendeklarasikan 3 variabel. Variabel baru yaitu tanggal kembali sebagai pengambil data dari text box kembali yang ada di form pengembalian. Di sini ada tanggal tempo. Dia sebagai penampung data dari text box yang ada di form pengembalian, dan variabel selisih ini adalah dia penampung hasil selisih hari dari tanggal kembali dengan tanggal tempo, yaitu dengan rumus seperti ini. Selisih sama dengan tanggal kembali dikurangi tanggal tempo. Kemudian di sini text box denda yang value-nya berisi perhitungan nilai dari selisih days dikalikan dengan 2000. 2000 di sini adalah denda per hari dari perpustakaan tadi. Selisih days itu apa sih? Selisih days itu adalah bagian dari time span yang dia itu variabelnya banyak sekali. Pilihannya sangat banyak sekali. Ada bulan, ada minggu, ada menit, ada detik, dan kami memilihnya yang days karena perhitungan per hari. Kemudian di jumlah hari, oh ya tadi kita sudah menjelaskan. Selanjutnya kita masuk ke message box. Message box ini adalah yang fungsinya untuk memberitahukan user ketika perhitungan data atau proses yang sudah terjadi itu sudah selesai. Dan mungkin itu aja, sekian dari presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.